Halo Dynamics, edisi kali ini kita mau review head unit high-end dari Alpine. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita mau unboxing ya. Tipe UTX A9 sama DAS A9M. Nah, kita lihat ini udah high-res audio, sudah optical, ada 9 band parametric EQ. Udah gitu crossovernya bisa aktif, bisa front rear sub, dan ini flag. Kita lihat penampakannya ya, kita open ya. Ada keterangan buku. Oke, jadi seperti ini tampilan UTX A9-nya, kecil ya. Bisa taruh di ukuran one din ini head unit atau di bawah jok. Kita lihat di sini, oke. Di sini ada USB di depan. Setelah itu di belakang juga ada USB. Jadi USB-nya ada dua. Nah, ini kabel optik, jadi bisa main optik. Antena radio. Ini kita lihat kabel buat remote steer, ini buat mic bluetooth, ini buat pre-out RCA, RCA-nya front rear sub atau bisa main aktif two way. Nah, ini kabel power supply, ini untuk display. Jadi unit ini sudah dapat display. Kita lihat perlengkapan kabelnya. Kabel ini untuk kabel ke display, ini panjangnya sekitar 2,5 meter, jadi kalau taruh bawah jok displaynya bisa di dashboard. Ini kabel extension USB nya ya, ini RCA nya 6 channel. Kabel power supply, ini kita dapat mic juga, kabel mic bluetooth, dan dapat bracket. Nah, displaynya seperti ini. Dia nanti kita akan tes nyalanya seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini DAS A09M ini optional daripada UTX A9 tadi, commandernya. Jadi bisa tambahin ini. Ini fungsinya pertama bisa ngelihat kamera mundur, tapi nggak bisa ngerekam ya. Jadi fungsinya untuk lihat rear kamera. Dan ini juga fungsi keduanya ini merupakan display. Jadi display lagu dan operasional semua bisa di sini. Yuk kita unboxing juga ya. Ah. Oke. Seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi ada tombol source di sini. Ini modelnya model tombol ya, bukan model touch. Tapi ini sama kualitas dari Alpine ini memang bagus. Bikinannya rapi. Ini bracketnya, karetnya juga beda ya. Ada kabelnya buat sambungin ke TX tadi. Nah, ini nggak ada lampu. Oke. Ini volume. Kayaknya volume ini ngetren lagi ya, balik muter.
Seperti merek lain juga ada yang produk terbarunya menggunakan model putar ini. Overall kelihatan bagus, mewah. Nanti kita tes juga nyala seperti apa ya. Nah, ini ada kabelnya. Ada kabel power dan kabel data. Oke. Nah, jadi seperti ini produknya. Ini cocok banget buat kalau yang nggak mau ganti head unit. Pakai modul ini, Alpine. Bisa hard disk juga. Nah, bisa kamera mundur juga. Jadi kamera mundurnya ini hanya buat ngelihat aja ya. Tidak bisa merekam dan kita bisa jadiin mirror normal seperti halnya spion biasa. Lalu kita pencet sekali lagi, bisa menjadi kamera dan menjadi display daripada USB atau AUX. Kita lihat source-nya di sini bisa AUX juga, Bluetooth audio, radio pun juga bisa. Mungkin buat mobil yang head unitnya tidak bisa diganti, ini ada alternatif, atau mobil Eropa zaman dulu punya yang nggak mau ganti head unit, mau terlihat original, bisa di sini kita lihat, bisa foldernya, bahkan dari setelan audionya juga ada. Nah, ini setelan audionya, sudah built-in prosesor ya. Lengkap, ada time element, crossover, equalizer. Nah, bisa optik, bisa coaxial. Jadi lengkap, bisa momen digital bisa ya. Seperti head unit jadinya. Nah, parametric EQ-nya ini ciri khasnya dari Alpine. Dia ada 9 band, selectable. Frekuensi bisa kita pilih, Q-nya juga bisa kita pilih. Jadi enak bisa main Q lebar atau Q sempit. Sebenarnya UTX A9 ini sudah ada display, tapi saya lebih suka kalau displaynya ini melalui DAS 09M. Mungkin 9 ini 9 inch kali ya. Jadi kita bisa play, bisa pause, bisa track semua lagu di sini, lebih mudah operasionalnya. Oke, sekedar informasi. Karena barang ini barang high end, sangat rentan, ada baiknya kita beli produk Alpine ini yang bergaransi resmi. Kita lihat ada kartu garansinya. Ini diimpor langsung oleh PT Audio Workshop dan jaminan garansinya ini full, jadi nggak perlu khawatir untuk membeli produk Alpine ini karena service centernya sudah lengkap dan sudah disupport ya. Jadi tenang kita beli Alpine. Thank you.